Nah, seperti apa nanti implementasinya? Prof. Zubairi, selamat malam. Sudah, sudah jelas Baik, sekarang. baik, sudah jelas, Profesor. Prof. Zubairi, Oke. tepat tidak jika naturalisasi dokter ini disamakan dengan naturalisasi yang ada di Timnas Sepak Bola Indonesia? Iya, sebelumnya tadi kan saya sampaikan bahwa kita menuju Indonesia Emas 2045. Ada banyak hal yang harus dibenahi, tidak hanya jumlah dokter, namun juga misalnya mengenai penelitian-penelitian harus jauh lebih baik. Seperti juga Cina tadinya amat ketinggalan dari Eropa, Amerika, sekarang sudah hebat banget. Demikian pula yang kedua, mengenai perbaikan derajat kesehatan masyarakat sebelum kita masuk ke jumlah dokter. Itu parameternya usia, harapan hidup, angka kematian bayi, mengenai angka kematian ibu, mengenai stunting, cakupan imunisasi, TB, malaria, HIV, kesehatan jiwa, akses layanan kesehatan, serta perilaku sehat, serta pemakaian masalah tembakau dan alkohol. Itu yang harus, parameter itu juga harus sekaligus diatasi agar kita mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian mengenai dokter, jumlah dokter spesialis, kalau kita bandingkan dengan banyak negara, sebetulnya pasien di Indonesia, masyarakat di Indonesia itu amat mudah ketemu dokter spesialis. Beda sekali dengan Amerika, Inggris, juga di Belanda dan juga di Australia, amat sukar untuk ketemu dokter spesialis. Kita lebih mudah. Jadi selain jumlah dokter spesialis, yang juga harus diperhatikan adalah akses ke dokter spesialis yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong juga diperhatikan bahwa menaikkan jumlah dokter spesialis itu penting, namun tolong diingat bahwa pada waktu saya ketua program studi penyakit dalam, waktu itu kami menerima per semester itu untuk calon penyakit dalam itu 15, jadi setahun 30. Nah sekarang ini sudah lipat 2, jadi sudah 60 calon spesialis per tahun, jadi sudah terjadi kenaikan 2 kali lipat. Jadi sedangkan mengenai dokter naturalisasi, kita perlu belajar juga dari Inggris, dari Amerika. Tolong diingat bahwa di Inggris sekarang ini tidak semua dokter bisa praktek di sana, namun harus persyaratan wajib tahu berbahasa Inggris dengan lulus tes bahasa Inggris. Karena dulu pada waktu masyarakat ekonomi Eropa, itu waktu itu semua orang dokter di Eropa boleh praktek di Inggris dan sebaliknya. Yang terjadi ada kasus di mana dokter dari Jerman praktek di Inggris, ternyata kemudian membuat kematian dan ternyata dokter ini tidak lulus tes bahasa. Jadi bahasa penting sekali dan kondisi setempat juga perlu dipahami. Karena itu untuk naturalisasi perlu dipikirkan syarat-syaratnya harus ketat banget. Untuk diketahui untuk timnas saja syaratnya luar biasa, harus amat kompeten main bola, kemudian tes kesehatan, kemudian habis itu tes psikologi. Jadi memang banyak sekali yang harus dikerjakan kalau mau model naturalisasi. Artinya seleksinya, kompetensinya harus baik sekali, kemudian tes kesehatan Prof. dan juga Zubairi, tes untuk psikologi. Prof. Zubairi, jika tujuannya memang untuk meningkatkan kompetisi tenaga kesehatan di dalam negeri, apakah hadirnya dokter naturalisasi ini bisa menjamin kualitas pelayanan tidak hanya soal keahliannya saja, apalagi tadi banyak terkendala oleh bahasa misalnya, Prof. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Iya, sama juga di di Amerika dan Inggris. Jadi syarat pertama tentu harus bisa berbahasa Indonesia. Nanti kalau tidak bermasalah. Jadi itu saya kira syarat penting selain syarat kompeten spesialis terkait. Dan yang berikutnya tentu tes psikologi. Kita tentu inginnya dokter yang empati, yang mudah berkomunikasi dan baik hati. Artinya itu bisa diseleksi melalui tes psikologi, melalui Baik, MMPI misalnya. baik, terima kasih. Ketua Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Zubairi Jurban, sudah memberikan keterangannya bersama kami dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.